apakah engkau masih berjalan di dalam kehidupan kekristenanmu, dalam kehidupan Yesus Kristus dengan anugerah Tuhan? Ataukah kamu datang ke gereja sekedar karena kamu beragama Kristen? Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya sungguh merasakan sepanjang tahun 2025, meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, tetapi saudara yang kekasih, Tuhan kita itu setia. Amin. Tuhan itu mengizinkan semua persoalan yang kita hadapi, tapi kita melihat bukti penyertaannya untuk menyelesaikan persoalan tantangan itu pasti ada. Amin. Amin. Mari kita mau mengevaluasi pondasi. Ya, saya mohon ini perhatikan baik-baik. Ya, mari kita bersama-sama mengevaluasi pondasi, ya, pondasi perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini, kehidupan kita dalam Kristus Yesus. Saya ulangin lagi, saya berharap sungguh-sungguh ini sekalian tangkap. Ya, saya terus bermalam-malam berdoa, Tuhan, saya tugas tanggal 28 minggu terakhir di tahun 2025 ini. Apa yang Kau mau untuk kami berdua di dalam menjadi gembala, membekali saudara dan saya masuk di tahun 2026. Dunia berkata tidak akan semakin baik, tapi buktinya kita yang dikatakan tahun lalu bahwa tahun yang pokoknya penuh dengan masalah, tidak akan baik-baik saja, tapi buktinya kita semua segar, kan? Amin. Karena kita apa? Pondasi kita itu damai sejahtera, kasih Yesus dan sukacita. Ya, kalau pondasi kita itu kasihnya Yesus, lalu sukacita menggerakkan kehidupan kita, maka saudara yang kekasih, saya pernah bersaksi, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Surabaya, buta, dan waktu itu 30 tahun yang lalu belum ada pesawat yang sekarang kan di Indonesia pesawat seriwelan kemana-kemana, kan. Mereka dari Lombok naik mobil dan berapa hari dari Lombok. Saya tuh bayangkan pasti mereka loyo lah. Nah, saya itu tidak tahu kalau satu ibu itu buta. Waktu saya ketemu dia, saya melihat dia, terus kita berkenalan. Dia yang saudaranya dia bilang, nah ini Bapak Ibu Bobby datang, silakan kenalan. Lah saya kan tidak tahu kalau itu dia buta. Dia dipegang tangannya lalu diarahkan ke tangan saya. Tapi saudara yang kekasih, ada bedanya. Bedanya apa? Wajahnya berseri-seri meskipun buta. Halo? Adakah kita ini semua? Saya harap tahun 2026 itu wajah saudara dan saya berseri-seri, bukan karena kosmetik. Saya ndak anti kosmetik, saya juga pakai. Cuman saya ndak gambar sana sini, saya ndak telaten. Sebab kalau saya nangis di ibadah nanti repot. Iya. Saya pernah belajar salon, saudara. Saya pernah belajar untuk iniin wajah orang-orang. Sampai punya sertifikat, tapi sertifikat karena bukan Tuhan, ya udah hilang begitu aja. Ya masih ada sih di rumah. Nah, lalu kemudian dalam hati saya itu berkata, apa rahasianya? Ibu ini kok wajahnya cerah, padahal matanya buta. Nah, sambil waktu itu dia datang nengok keluarganya yang sakit di Surabaya.
Lalu kami, karena saudaranya itu tinggal di Opnam di rumah sakit Surabaya, di rumah sakit umum, itu naik ke lantai 1. Nah, jadi sementara saya jalan, saya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus beritahu aku kenapa wajahnya kok berseri-seri. Saya kejar itu, saudara. Iya, saya bilang, Tuhan, ada apa? Wajahnya kok berseri-seri. Beritahu aku dong, Tuhan. Aku juga mau. Nah, apa yang terjadi begitu sampai di depan pembaringan saudaranya sakit itu, dia berkata begini. Tuhan jawab saya, saudara. Dia berkata begini, Bapak Ibu Bobby tolong doakan saudara saya ini. Baik, tapi sebelum doa, saya mau nyanyi dulu. Nah, di situ saya nangkap, ya. Dia nyanyi kesukaan yang dari surga, kesukaan yang dari surga, itulah kekuatanku. Kalau saudara dari Pentakosta pasti tahu ini. Ini nyanyian dari kecil saya sudah hafal, tapi belum saya paham bahwa itu harus terpancar dari wajah kita. Sejak itu saya tangkap setiap saya malam doa mau saat teduh apa, terus saya doa, saya perkatakan kesukaan dan surga di kamar mandi, di mana-mana saya, pokoknya itu yang saya ucapkan, karena dengan kita perkatakan itu akan terjadi dari hidup kita. Saya harap ini menjadi bekal saudara di tahun 2026. Meskipun ya banyak tantangan, akan banyak tantangan, tapi justru banyaknya tantangan itu jangan saudara doa, oh, Tuhan tolong angkat. Lah Tuhan tanya Roh Kudus, lah aku mau kerjain apa kalau diangkat itu persoalan? Halo? Halo? Justru kuncinya terima kasih Tuhan. Dulu saudara saya ada satu hamba Tuhan di Surabaya berkata begini, Nel, saya kalau tiap pagi itu berdoa, saya itu selalu berkata, masalah, godaan yang terbesar pun datang, saya akan injak kamu di bawah kakiku. Saya mikir, masalah kok diminta? Nah, ini orang yang tahu kasih Allah, saudara. Dia tidak berdoa gini, tolong Tuhan masalah yang sedang aku hadapi, angkat Tuhan. Enggak. Halo? Jadi tahun 2026, siapkan hati kita untuk menghadapi tantangan apapun, berita apapun. Kuncinya bersyukur. Begitu dengar apa saja dari Indonesia, apalagi yang suaminya sedang dipinjam, cepat bersyukur. Jangan gini, aku tidak mengampuni lagi, aku bersyukur, aku ngampuni. Aku mengampuni boleh toh, tapi tidak usah terima. Oh ya enggak, saudara, harus diterima. Lah bagaimana caranya bisa dia tahu kasih Tuhan kalau saudara tidak mau terima dia? Iya Pak ya, iya Mami tidak ngerasake, aku tidak mau ngerasakan kok. Iya. Nah, saudara yang kekasih yang di dalam Tuhan, pokoknya kuncinya kasih dari surga mengalir di hati kita, dipancarkan melalui damai sejahtera, sukacita. Itulah kekuatan kita. Amin. Nah, untuk itu saudara, mari kita mau mengevaluasi kembali perjalanan kehidupan kita dalam Kristus. Apakah, perhatikan baik-baik, apakah kita masih berjalan dalam anugerah Yesus Kristus setiap hari, setiap saat, setiap dalam persoalan? Kita ada di dalam anugerah, ya, kasih Yesus, damai sejahtera, sukacita Yesus, ataukah cuman sekedar rutinitas, terutama pada para penili, ya, pada para
gembala kul, sekretaris kul, anggota kul, ya, para koordinator. Saya mau pertanyakan ini, tolong jawab dalam hatimu masing-masing. Apakah engkau masih berjalan di dalam kehidupan kekristenanmu, dalam kehidupan Yesus Kristus dengan anugerah Tuhan? Ataukah kamu datang ke gereja sekedar karena kamu beragama Kristen? Atau apakah karena kamu melayani hanya sekedar rutinitas? Nanti kalau saya tidak datang, mami nggak lihat saya, nanti ditanyain kalau ketemu, kok lama nggak ketemu ini dan itu. Kalau cuma itu rugi, saudara. Jangan cuma takut sama mami, tapi takutlah, taatlah, hidup intimlah dengan Tuhan, ya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita mau sungguh-sungguh kembali, apalagi kita ini berada di gereja yang terus-menerus diajarkan hidup intim dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Kalau kita itu hidup intim dengan Tuhan, batin orang aja tentang kejelekan, perhatikan ya, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, ya, saudara yang kekasih, batin orang aja tentang jelek tidak akan. Karena apa? Tahu Yesus ada dalam hati kita. Orang belum muncul aja sudah Tuhan Yesus tahu kok. Ya apa ya? Amin. Nah, saudara, kita penting sekali dalam 3 hari ke depan ini untuk mengalami Allah dalam kegairahan hidup kita. Kita perlu punya prinsip, Tuhan adalah energiku. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhanlah energiku. Energi itu kekuatan lebih. Amin. Makanya saya gemes kalau saudara saya bilang, shalom tentara-tentara Kristus yang gagah perkasa dan wanita lah, tidak ada pria di sini, dan militan. Nah, kalau saudara on fire, saya tuh gemes gitu loh. Harusnya tuh bangkit on fire. Nah, dari situ terpancar gairah kita. Karena kalau kita tidak berjuang untuk menggairahkan hati kita sendiri, saudara, percuma. Saya 1 bulan di Australia, seminggu sebelum anak saya melahirkan, anak saya bilang gini, kasihan papi mami tak bawa dulu jalan-jalan. Lah kamu lagi hamil kayak, tidak apa-apa, anaknya masih sekolah, jadi kita jalan-jalan, saudara. Setelah 1 minggu dia melahirkan. Nah, saya tuh mengucap syukur yang saya akan saksikan. Pada waktu babynya dia nangis, tidak berhenti-berhenti kan. Kalau nangis itu kalau tidak popok lapar. Kan bayi itu cuma gitu, popok lapar. Nah, lalu saudara, si papi ngomong gini, nyanyian apa ini cucu kedua? Karena yang Jason yang cucu pertama nyanyiannya mengenai Yesus. Nah, lalu saudara saya tanya Roh Kudus, aku mau nyanyi apa buat dia, nyanyian apa buat dia? Tiba-tiba muncul, saya angkat, saya gendong, saya bilang gini, sayang, disayang, Andrew disayang Tuhan. Tadinya langsung dimelotot. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, itulah cara Tuhan menggendong kita walaupun kita nangis. Dia tetap bilang sayang, disayang. Sampai anak kokonya ngikuti nyanyian sampai hafal dia. Terus begitu adiknya gini, mak
nyanyi sayang disayang, nanti dedek diam, kata. Saudara yang kekasih, itu apa tuh yang luar biasa. Walaupun dia sedang kejar, saya bilang coba dicek dulu popoknya atau dia lapar. Kalau dia nggak lapar, kalau nggak popoknya kering, berarti dia kepingin dengar. Jadi saya nyanyi, ya kayak gantian dengan engkongnya. Tapi saya yang nyanyi, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Tapi sambil saya sendiri membangun diri saya, aku disayang Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kita bergairah dalam kasih Tuhan, kita tidak akan malas lagi baca Alkitab. Kita akan bergairah. Kita tidak akan malas lagi berdoa. Kita tidak akan malas lagi memuji menyembah Tuhan. Karena gairah daripada Roh Kudus. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Amin. Nah, saudara yang kekasih, bekal yang penting sekali yang kita perlu perhatikan, yaitu pada minggu pertama bulan lalu saya ada menyampaikan posisi saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ada yang masih ingat posisimu bagaimana? Ada? Apa coba? Posisi kita di hadapan Tuhan. Lah kalau saudara tidak ingat tuh, terus begitu ada persoalan datang ya lupa, apa ya? Saudara yang kekasih, coba ingat baik-baik ya. Hari ini saya kembali akan mengulas, akan menyampaikan posisi saudara dan saya di hadapan Tuhan itu 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan terangnya yang ajaib. Saudara ingat-ingat aja, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Ada yang ingat? Saya kalau mulai diserang ini dan itu, saya nyanyi, ya, saya ini bangsa yang terpilih. Paulus berkata, kamu adalah umat pemenang. Kita umat pemenang. Siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Yesus aja sudah menyerahkan dirinya, sampai dipukuli, dikepuki, sampai tubuhnya tidak ada yang utuh, ya, kepalanya bercucuran darah, dan dia naik ke atas kayu salib berkata, sudah selesai. Nah, persoalan yang saudara dan saya hadapi itu cuman sekedar proses. Amin. Jadi jangan bilang dalam nama Yesus tangking tolak. Enggak. Saudara langsung terima kasih Tuhan, aku akan melihat mujizat-Mu yang terbesar. Saya ngomong ini karena saya sudah punya pengalaman yang pahit getirnya, naik turun gunung, persoalan, ya, difitnah orang, ditipu orang. Hamba Tuhan juga bisa nipu. Kayaknya tidak usah terlalu percaya pada hamba Tuhan, termasuk pada mami. Percaya kepada Yesus Kristus. Oke? Saya tidak mau saudara ikat. Nah, kalau saudara ikat saya, kan saya tidak bisa merdeka. Kita ini sudah saling merdeka di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita ini sudah dipilih Tuhan. Kalau kita yang sudah dipilih Tuhan, kita sudah dibawa keluar dari kegelapan, kita sudah berada di terangnya yang ajaib. Siapa yang bisa membuat kita membuat kita kalah?
Paulus berkata kita lebih daripada pemenang. Waktu saya dikeroyok pendeta-pendeta, saudara, ya, saya terus di kaki Tuhan. Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan. Aku ndak ngomong hukumlah mereka Tuhan, ndak. Saya berdoa Tuhan berkati mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu Tuhan. Ya padahal jiwa saya bilang lah itu kan juga pendeta, tapi saya nggak mau ngikutin itu. Saya pokoknya menuju kepada firman Tuhan aja. Tuhan berkati mereka. Aku tidak diangkat menjadi hakim buat mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Jangan ada masalah yang timbul dalam hidup mereka. Benar dari tulus, tapi ya karena perbuatan mereka sendiri, mereka menghadapi macam-macam persoalan. Sampai akhirnya ada yang cerai, ya. Nah, tapi saya nggak mau tertuju kepada itu. Saya tahu saya ini sudah dipilih Tuhan, ya. Sampai akhirnya saya dapat rema lagi daripada Tuhan, karena pendeta-pendeta ini menginginkan yang gereja yang Tuhan tugaskan itu ditutup. Nah, saya dapat rema, ya. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada seorang pun yang tidak bisa menutupnya. Tidak ada. Di Hong Kong ini juga gitu. Oh, kalau saya ngomong pada saudara, saya kan curhat, enggak. Saya cuma pegang Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saya ke Hong Kong, tidak ada seorang pun yang bisa, ya, bisa menutupnya, bisa memulangkan saya ke Indonesia. Oh, sudah dengar katanya pulangkan, belikan aja tiket, suruh pulang ke Indonesia. Nggak apa-apa saya dengar, tapi kunci mengucap syukur, jangan dendam, jangan sakit hati sebentar aja, kaget dengarnya. Ya, saya ngomong sama pada pemimpin Pak Niko, ya kalau Pak Niko memang mau saya pulang ya enggak apa-apa. Pak Niko tanya saya, yang suruh kamu ke Hong Kong siapa? Tuhan, melalui Pak Niko. Lah Tuhan sudah suruh belum? Saya berbilang, belum. Ya sudah, di sini aja katanya. Biarin aja orang mau bilang ini, tapi enggak, kamu tetap di Hong Kong. Sehingga bisa ketemu dengan saudara semua. Tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara yang kekasih, yang pertama bekal di tahun 2026 harus tahu posisi. Posisi kita ini terpilih, dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi kembali baca 1 Petrus 2 ayat 9 supaya nancap di sini loh. Masuk ke sini. Jadi begitu ada ancaman datang, langsung jangan dengan kekuatanmu sendiri, pakai firman. Karena firman yang punya kuasa, kita sih nggak punya kuasa. Amin. Nah, lalu kemudian yang kedua, selanjutnya, kita perlu sungguh-sungguh kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Redup-redup, cepat lutut, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong, saya punya kasih mula-mula kepadamu, mulai. Lah karena banyak persoalan, kadang-kadang kan bisa luntur. Katakan, Tuhan tolong saya. Iya. Nah, saudara yang kekasih, di 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, saudara yang kekasih, di dalam pujian penyembahan kita harus disertai dengan kasih kepada Yesus. Tanpa kasih tidak akan mungkin. Saudara kalau mau datang ke sini tanpa kasih, ya itu tadi, ada yang ngantuk lah. Bukan nyindir. Lah mana bisa masuk firman kalau ngantuk? Fokus saudara. Minta Roh Kudus, Roh Kudus, saya minta fokus. Saya pernah waktu itu di Australia
papi yang khotbah dari pagi sampai sore, saya dampingin terus. Salah satu dari pengerja di sana terus mendekati saya. Dia berkata begini, saya lihat waktu itu ibadahnya 4 kali. Saya lihat ibu kok dari pagi sampai sore dampingi bapak terus. Nggak bosan ya Bu dengar khotbahnya bapak. Apalagi khotbahnya hampir itu juga. Ya saudara, saya minta kasih mula-mula daripada Tuhan supaya saya tidak bosan. Kalau bosan pada firman Tuhan, lah kalau makan kok tidak bosan. Iya toh? Kembali itu kita bangun diri kita sendiri. Nah saudara yang kekasih, lalu dia berkata begini, ibu-ibu yang lain kalau datang ke Sydney itu cuma ikut bapaknya 1 kali ibadah pagi. Habis gitu mereka kelayapan. Nggak boleh ngomongin orang lain. Oh begitu ya, jangan ngomongin orang lain ya. Sudah, nggak apa-apa, mereka punya tanggung jawab masing. Ibu punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Yang perkara bosan nggak bosan itu minta Roh Kudus. Setiap papi khotbah selalu ada saja yang baru yang saya tangkap. Itu yang membuat saya bergairah. Iya. Nah, itu pertama tadi tahu posisi kita, kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kita lebih daripada pemenang. Kedua, harus dikobarkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Makanya di dalam gereja kita ditekankan pondok Daud supaya kita benar-benar ya hidup di dalam jalur berkat Tuhan. Terus yang selanjutnya ya 1 dan 2 kita nggak mungkin bisa lakukan, tapi harus setiap hari minta kepenuhan Roh Kudus. Ya, berbahasa roh 1 kali ya itu kita sudah dapat. Tapi penuh Roh Kudus harus setiap hari. Setiap hari, saya tiap pagi minta Tuhan penuhkan aku dengan Roh, penuhkan aku dengan Roh. Karena saudara yang kekasih, kalau tanpa penuh Roh Kudus, kasih kita akan luntur kepada Tuhan. Tapi oleh Roh Kudus, pujian penyembahan kita akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan lebih bergairah lagi. Kisah Para Rasul pasal 4 sampai dengan 31 dikatakan di situ, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, jadi saudara yang kekasih, kalau kita penuh Roh Kudus, kita tidak akan takut mengakui Yesus itu Tuhan kita. Saya bersyukur tanggal libur itu tanggal 26 juga ya. Saya selesai makan, saya ngomong sama Papi, itu hari Senin tanggal berapa ya? Hari Senin. Senin kemarin. Oh. Nah, selesai kita makan siang, saya bilang, Pi, aku ndak pulang rumah dulu dah, aku mau jalan-jalan ke taman situ. Oh iya. Dia bilang dia mau ke kantor. Ya udah, saya ke taman. Terus saya lihat ada satu tempat duduk, di sini bobo, di sini kosong, di sini mbak-mbak gitu. Saya duduk. Terus saya tanya dia, kamu Filipina atau Indonesia? Saya tidak ngomong Indonesia. Terus dia bilang, oh
Indonesia, nyonya. Saya bilang, dia bilang bisa bahasa Indonesia. Oh, saya orang Indonesia. Nah, sambil ngomong-ngomong, si bobonya gabung dengan teman-temannya. Terus saya bilang, iya, hampir setiap hari mereka tuh kumpul sekitar 10 orang di taman itu. Nanti setelah selesai itu mereka pulang satu-satu. Lalu saudara Roh Kudus ingatkan saya mulai nginjil. Ya, jadi gairah nginjil muncul kembali. Ya, saya tanya dia kepercayaannya apa, dengan hikmat daripada Tuhan. Saya menyampaikan siapa Yesus kepada dia. Ya, puji Tuhan. Setelah selesai saya ngomong, bobonya ngajak pulang. Oh, saya bilang, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku, lakukan bagianmu Tuhan. Aku sudah meninggikan namamu, biarlah dia mengingat saat dia membutuhkan engkau. Amin. Kita nggak usah harus terima dia. Ya pokoknya kasih tahu aja. Kalau kamu menghadapi masalah, lalu kamu bingung mau ngapain, panggil aja nama Yesus. Udah. Nanti nama Yesus itu akan menolongmu. Yesus tidak memilih kamu agama Islam atau kamu. Yesus itu mengasihi semua ciptaannya di dunia berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah kasih Allah kepada semua manusia. Kan dia nggak ngomong orang Kristen kan, semua manusia. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ke depan ini, kita perlu banyak bernubuat. Lalu saudara bingung, waduh kalau gitu aku datangin orang dalam nama Yesus, oh firman Tuhan. Enggak saudara, ya. Bernubuat yang di sini, yang di 1 Korintus 14 ayat 1, di situ dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Nah, jadi saudara yang kekasih, saudara nggak perlu takut harus dapat karunia bernubuat. Aku kok enggak dapat. Saudara, setiap hari saudara bisa bernubuat kepada majikan, kepada teman-teman satu buildingmu, kepada orang-orang yang bertemu dengan yang sedang sambat. You know sambat? Hah? Ya saya enggak minta dijawab, tahu enggak sambat itu. Nah, saudara yang kekasih, saudara berkata, enggak usah sambat, enggak usah takut. Tuhan yang saya sembah pasti bisa menolongmu. Yang penting kamu percaya. Kalau sesama Kristen, ingat firman, Mbak. Ya ingat. Teman-teman diingatkan. Tuhan memberkati engkau. Itu namanya bernubuat, membangun kan? Membangun, menasehati ya kepada mereka supaya menghibur mereka kalau dalam keadaan yang berduka, keluarganya mungkin dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi saudara jangan gini. Saya kalau telepon teman yang orang tuanya atau suami anaknya, saya bilang, dah kamu nangis sejadi-jadinya. Tertawa malah, ya mami, loh iya, saya tidak ngelarang kamu nangis, nangis saja sejadi-jadinya. Tapi sudah berhenti mengucap syukur, ya baru saya doakan. Ya kalau kita bilang, tak usah nangis lah Mbak, ya tidak ngerasain ditinggal orang yang dikasihinya. Tidak apa-apa orang suruh nangis. Di Surabaya saya sering dipanggil untuk orang yang meninggal, keluarganya. Saya datangin orang tua, anak-anak, saya bilang, dan nangis sejadi-jadi, teriak. Malah ketawa. Loh kenapa kita disuruh teriak-teriak? Loh daripada kamu tekan-tekan, malah kamu tertekan kan?
mending dilepaskan. Teriak, nangis. Setelah itu kita putuskan kesedihan, dia menjadi bersukacita kan. Karena kita tahu persis orang yang di dalam Yesus itu dijemput Tuhan Yesus sesuai dengan Yohanes pasal 14. Ya, saudara yang kekasih. Nah, ini kita perlu menghibur dan kita perlu membekali mereka supaya mereka itu tetap bersukacita di dalam kasih Kristus. Ya, sehingga apa yang kita hiburkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita bangun dalam diri orang itu membangun amanat agung. Apalagi di tahun depan ini, tahun amanat agung, kita semua wajib untuk apa saudara? Untuk membangun. Kata-kata bukan cuma lip service tok loh ya, membangun. Ya, kata-kata menasehati dan menghibur orang-orang yang putus asa. Setelah itu Tuhan akan bekerja sehingga amanat agung bisa diselesaikan atau bisa diikuti. Dengan itu setelah kita doakan, lalu dia akan berkata, "Mbak, kok saya setelah didoakan kok saya lega ya." Nah, itulah karya Tuhan Yesus. Nggak usah bingung-bingung. Amin. Nah, untuk itu saudara yang kekasih, mari saat ini renungkan. Sekali lagi saya tekankan, tahu posisi kita. Yang kedua, kembali kepada kasih mula-mula. Yang ketiga, penuhlah dengan Roh Kudus. Mari bangkit berdiri. Sekali lagi, tetapkan hidupmu. Percaya Tuhan Yesus adalah energi kita. Ya. Angkat tanganmu kepada Kimnya, kita menyembah Tuhan. Saudara, kalau miliknya Tuhan Yesus, saudara percaya posisimu terpilih. Mari datang kepada Dia, membangun hubungan sehingga engkau semakin hari semakin kuat masuk di dalam tahun 2026. Sembah Kau. Kepada Dia, minta kekuatan yang baru, minta kasih mula-mula dikobarkan. Sementara singer dan song leader yang menyambung